Dukungan psikologis tentu jadi kunci kesembuhan para pasien COVID-19 seperti yang dilakukan sebuah komunitas di Bogor, Jawa Barat. Ada puluhan mantan pasien COVID-19 yang telah sembuh dan bergabung dalam komunitas ini. Tujuannya, saudara, adalah untuk memberikan motivasi dan juga semangat kepada pasien COVID-19 yang tengah dirawat. Komunitas ini diberi nama Temanko. Kini anggotanya sudah mencapai 32 orang dan mereka adalah mantan pasien COVID-19 yang telah sembuh. Mereka ada untuk memberikan motivasi dan semangat kepada pasien COVID-19 lainnya yang saat ini tengah dirawat atau isolasi mandiri. Selain menjadi wadah berbagai cerita antar sesama penyintas COVID-19, Temanko juga menjadi sukarelawan dalam berbagai kegiatan, upaya pencegahan virus corona di Kota Bogor. Kita ingin membagikan cerita para pasien COVID-19, bagaimana mereka menjalani selesai dengan COVID-19, dan bagaimana di satu sisi mereka menghadapi melawan stigma ketika selesai dengan COVID-19. Bukan berarti dengan demikian si virus tiba-tiba menyebar ke udara dan membabi buta ke berbagai penjuru gitu. Itu yang kita coba jelaskan ke masyarakat agar mari ketika misal ada salah satu tetangganya terkena COVID-19, mari berikan dukungan kepada mereka. Selain pendampingan psikis, Temanko juga memberikan pendampingan ekonomi, yakni salah satunya memberikan bantuan pangan hingga pengantaran tes usap dengan mobil Temanko. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan komunitas Temanko, kita sudah bergabung dengan sang inisiator Temanko, Mas Ara Wiraswara. Mungkin Kang Ara ya lebih tepatnya. Iya, Kang Ara, selamat siang. Sehat ya, Kang? Selamat siang, alhamdulillah sehat, Mbak. Ada Stefan dan juga Audrey di sini. Kang Ara, ini kan kita bicara soal pasien COVID-19 yang tentu harus isolasi. Nah, ketika teman-teman Temanko ini katanya tujuannya adalah untuk memberikan motivasi, seperti apa caranya agar bisa mendukung tapi tetap jaga jarak tentunya? Iya. Jadi memang tentu yang paling penting yang kita sadari ketika mendampingi teman-teman yang terkonfirmasi positif, kita akan memperhatikan aspek protokol kesehatan. Itu di satu sisi. Tapi juga yang kita lakukan adalah biasanya satu survivor itu akan mendampingi satu pasien COVID-19. Media yang kita lakukan yaitu sharing via WhatsApp bagaimana seorang survivor bisa semangat menjalani atau berbagi cerita bagaimana proses kesembuhan seorang survivor kepada seorang pasien untuk ini. Jadi media yang dilakukan adalah untuk pendampingan psikologis ini melalui WhatsApp dan juga telepon gitu ya, untuk berbagi cerita dan berbagi semangat dengan pasien COVID-19. Itu kurang lebih kalau metode yang digunakan oleh oleh kami untuk menghubungkan para survivor dengan pasien COVID-19. Kalau di luar, ya? Ya, silakan. Ya, kalau di luar itu, kalaupun memang kami harus mengharuskan diri datang ke rumah pasien atau keluarga pasien, seperti memberikan bantuan kalau misal keluarga itu berasal dari keluarga tidak mampu, biasanya tentu aspek protokol kesehatan yang kami pentingkan, bagaimana kami selalu menggunakan masker medis, kalaupun bertemu dengan pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, kami pastikan bahwa si pasien juga harus tetap menggunakan masker medis, dan kami pun sebagai yang datang menggunakan masker medis untuk ininya. Karena kan yang penting kita masih bisa berkomunikasi selama ada jarak dan sama-sama menggunakan masker untuk itu. Ada nggak sih Kang ketika misalnya menemui, kalau misalnya di WhatsApp, mungkin di telepon, mungkin agak lebih mudah ya Kang, bisa langsung Ya, betul. nggak usah ketemu lah gitu istilahnya. Nah tapi ada nggak ketika mau kita ketemu justru ditolak sama keluarganya bukan sama pasiennya? Selama ini alhamdulillah kita belum pernah mendapat penolakan dari keluarga. Tapi yang ada cerita justru ada satu keluarga ayahnya terkonfirmasi positif, dia tidak mau terbuka kepada Pak RT sama Pak RW setempat dan Satgas setempat untuk ininya. Karena kekhawatiran mereka akan mendapatkan pengucilan dari warga sekitar. Padahal ada satu kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu ketika si ayah terkonfirmasi positif kan harus ada tracing ke keluarga terdekat agar mendapatkan akses kesempatan melakukan tes swab yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Ketika tidak dilaporkan ke Pak RT, Pak RW atau Satgas, tentu akses untuk mendapatkan tes swab dari Dinas Kesehatan ini kan tertutup untuk ininya. Jadi itu yang pernah kita temui, dan akhirnya kita mendorong pihak keluarga. Kita melakukan pertemuan singkat
antara perwakilan keluarga, Pak RT, Pak RW, dan juga Satgas untuk mendiskusikan hal ini. Baiknya seperti apa, karena ini ada kebutuhan untuk mengetahui kondisi ibu dan anak-anaknya seperti apa untuk ini ya. Dan akhirnya pihak keluarga juga paham, mereka mau berterus terang dengan Pak RT, Pak RW, dan kemudian Pak RT, Pak RW juga memberikan keyakinan bahwa warga siap memberikan support, dan di satu sisi Temanko juga memberikan andil bagian pendampingan psikologis dan juga melakukan pendampingan secara ekonomi dengan penyampaian bantuan sembako. Itu yang mungkin kurang lebih yang dilakukan. Jadi Temanko juga memberikan mengkampanyekan ya agar tidak ada diskriminasi terhadap Betul banget. pasien COVID-19. Itu yang Pengalaman dari Kang Ara sendiri dengan teman-teman dari Temanko sendiri, sulitkah atau ada cara jitu dari Temanko untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa oke, virusnya kita jauhi tapi kita harus tetap care dengan adanya pasien COVID-19? Betul, ini sesuatu yang kadang-kadang unik di tengah masyarakat gitu ya. Di satu sisi kadang-kadang masyarakat abai keluar rumah dengan tanpa menggunakan masker karena menilai virus ini tidak ada konspirasi dan lain-lain. Tapi ketika misal ada tetangganya terkena COVID-19, itu justru kadang-kadang yang kita hadapi pintu-pintu rumah justru tertutup gitu ya. Untuk ini salah satu yang PR yang perlu terus kita kampanyekan. Artinya ketika ada yang terkonfirmasi positif, ketika si pasien hanya membuka pintunya sebentar saja, hebohnya bukan main. Gitu. Langsung pada ini ya, balik lagi gitu ke rumah gitu ya. Iya, betul. Jadi padahal kan selama si pasien menggunakan masker dengan tertib gitu ya, artinya kalau memang si pasien itu keluar untuk berjemur saja itu tidak menjadi masalah gitu, bukan berarti yang seperti saya ceritakan di pada saat Kompas TV datang ke lokasi kami juga bercerita bahwa kan virus itu tidak menyebar secara membabi buta melewati dinding dan lain-lain. Gitu. Yang kita juga yang coba kita yakinkan ke para keluarga adalah kami selalu membawa pesan bahwa kami ini para survivor ini gitu ya punya pengalaman bersama COVID-19. Itu yang kami anggap sebagai cara jitu untuk meyakinkan warga bahwa virus itu ada, karena itu kita harus memperhatikan protokol kesehatan, bahwa kami pernah terkonfirmasi positif, kami pernah menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, dan kami coba bercerita ulang tentang bagaimana kami menjalani isolasi mandiri dan bagaimana artinya kami bisa menjalani isolasi mandiri dengan baik dan masih bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu mungkin cara jitu kami adalah dengan menceritakan apa yang telah kami lalui ketika menjalani isolasi mandiri di rumah ataupun di rumah sakit untuk itu. Oke, terima kasih Kang Ara Wiraswara. Terima kasih juga buat teman-temanko yang menjadi contoh memberikan penguatan kepada penderita COVID-19. Terima kasih sekali lagi Kang Ara. Sehat selalu ya Kang. Minta doanya mudah-mudahan gerakannya terus lancar. Amin. Amin. Banyak kita doain. dilakukan di kota-kota lain. Amin.